Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 194 Palembang serta Bapak Ibu guru sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif hari ini ya. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, sebelum kita mulai diseminasi budaya positif ini, marilah bersama-sama kita ice breaking dulu ya. Kita ice breakingnya tepuk semangat saja ya, ikutin saya bersama-sama, kita tepuk semangat dulu biar pagi ini kita bersemangat. Oke, yuk 1, 2, 3 tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah baik, di sini ada konsep inti budaya positif. Jadi budaya positif itu sangat baik diterapkan di sekolah ya. Konsep intinya yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, selanjutnya motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini inilah yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid atau berdiferensiasi. Ya, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan teori psikologi modern agar terwujud profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan pembelajaran dengan paradigma baru yang telah kita ketahui ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing, baik bakat, minat, dan profil belajar siswanya. Kemudian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila di sini kita ketahui ada 6. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Kira-kira apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang yang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin, artinya biasanya disiplin itu harus taat dengan aturan atau taat dengan tata tertib. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali ya. Jadi kalau bisa hukuman itu dihilangkan ya, diganti dengan alternatif yang lain. Next. Nah, disiplin positif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin artinya tata tertib, ketataan atau kepatuhan kepada peraturan, mengusahakan supaya menaati dan mematuhi tata tertib. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan
penghargaan atau reward. Jadi disiplin kita di sini, kita itu menumbuhkan rasa motivasi kepada murid kita agar mereka itu tanpa perlu disuruh atau tanpa perlu diberi reward, mereka itu dapat melaksanakan kedisiplinan tersebut. Sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ke arah yang lebih baik. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia ini memiliki kebutuhan dasar, ya. Anak murid kita juga memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah supaya kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Jadi di sana, jadi apa yang kita lakukan ini ya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Selanjutnya, nah jadi di sini sebagai manusia kita punya 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi kita manusia ini punya kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu mencakup makanan. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu untuk mendapatkan makanan agar kita bisa bertahan hidup. Membutuhkan makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan dan kesehatan. Selanjutnya kita juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi kita butuh kasih sayang dari orang-orang di sekitar kita. Kemudian rasa diterima juga. Jadi di situ rasa diterima, dipedulikan, berbagi, ya, kemudian kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Jadi bayangkan kalau misalkan kita tidak diterima di suatu kelompok, berarti di situ kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, ya. Kemudian ada lagi penguasaan. Penguasaan itu mencakup dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya ada juga kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Kebebasan itu mencakup mandiri, mempunyai pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya. Dan selanjutnya yang terakhir kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Mencakup bermain, humor, tertawa dan antusiasme. Ya, jadi di sini murid kita itu kadang-kadang ada perilakunya itu yang tidak baik. Nah, mungkin salah satu di antara kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Ya, jadi dia itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu kira-kira apa? Motivasi apa? Dorongan, ya, dorongan, support. Jadi kita itu ada support di diri kita, ya. Untuk melakukan sesuatu kita pasti ada dorongan. Nah, di sini terbagi dua, ya, motivasi perilaku manusia itu ada yang intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berarti dari dalam dirinya, ya. Kalau yang kedua itu ekstrinsik berarti dari luar. Nah, kalau dari dalam dirinya, motivasi itu berarti tumbuh dengan sendirinya, ya, tumbuh dengan sendirinya. Berarti untuk menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia menumbuhkan di dalam dirinya motivasi untuk belajar, untuk bekerja sama dengan teman-temannya, ya. Kemudian ada motivasi ekstrinsik, ya, yang kedua, ya. Motivasi ekstrinsik itu untuk mendapatkan imbalan.
Jadi sebuah motivasi, misalkan itu ada murid, nanti dia itu mengerjakan sesuatu, tapi membutuhkan imbalan dari orang lain. Nah itu motivasinya itu sebagai imbalan itu, motivasi siswanya. Jadi dia melakukan sesuatu itu supaya mendapatkan imbalan. Kemudian ada lagi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dari luar, misal murid kita itu tidak membuat PR, nah ya, jadi pasti akan mendapatkan hukuman dari gurunya. Nah jadi terkadang ada beberapa murid kita yang membuat PR itu karena takut dihukum, bukan karena motivasinya sendiri mau membuat PR. Ya, ada saja beberapa murid kita yang seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi di sini ada perbedaan, ya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, kalau hukuman itu tidak terencana, jadi secara spontan. Kemudian bersifat satu arah. Jadi ada yang menghukum, ada yang terhukum. Jadi satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Bisa hukuman fisik, misalnya murid itu disuruh lari lapangan atau disuruh push up. Seperti itu. Kalau psikis itu bisa dengan kata-kata yang dapat melukai hati. Nah, kalau konsekuensi itu sudah direncanakan atau disepakati, ya. Jadi di sini murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor. Nah, contohnya seperti ini. Misal ada murid yang terlambat datang ke sekolah, ya. Jadi konsekuensinya telah disepakati. Siapa yang murid datang terlambat itu akan berdiri di depan kelas, seperti itu. Jadi di situ telah disepakati murid itu akan merasa tidak nyaman, ya. Kemudian guru selalu memonitor. Jadi guru selalu melihat siapa yang yang datang terlambat, tidak disiplin, jadi harus berdiri di depan kelas. Kemudian ada restitusi. Kalau restitusi ini penggantian, mengganti kesalahan kita. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusinya sendiri. Nah, jadi yang terbaik itu adalah restitusi. Jadi murid itu diminta untuk memperbaiki kesalahannya dan mencari solusi dari kesalahannya tersebut. Selanjutnya, nah ya di sini berikut ini contoh kegiatan termasuk hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, misalnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira itu contoh hukuman, konsekuensi atau restitusi? Kira-kira kalau yang pertama itu murid diminta untuk push up 15 kali, masuk ke mana? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Masuk ya? Iya Bu Putri? Hukuman, ya bagus sekali. Jadi kalau kita menyuruh murid itu untuk push up, berarti kita menghukum murid itu. Kemudian ada lagi contoh yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi kira-kira? Ya, Ibu Jumi apa Bu Jumi? Hah? Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret termasuk apa? Konsekuensi. Jadi konsekuensinya kalau kita mencoret kertas teman, kita harus menggantinya, ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana kamu memperbaiki sikapmu? Berarti itu termasuk
restitusi. Ya, benar sekali. Next. Nah, di sini kita ada 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru kita harus mengontrol diri ya. Jadi di situ ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau atau pengawas, yang kelima adalah sebagai manajer. Ya, jadi sebenarnya di sini yang terbaik itu adalah manajer, ya, manajer. Jadi nanti kita lihat contohnya. Next. Contoh 5 posisi kontrol guru. Jadi di sini ada kasus murid terlambat datang ke sekolah. Ya, jadi ada salah satu murid kita terlambat datang ke sekolah. Kalau di posisi penghukum, ya, jadi murid itu diminta berdiri di depan kelas selama 1 jam pelajaran. Jadi itu posisinya menghukum. Kita menghukum murid itu yang terlambat, kita minta dia berdiri di depan kelas selama 1 jam. Kalau pembuat merasa bersalah, itu contohnya misalkan kita katakan seperti ini. Kan sudah berkali-kali ibu peringatkan, jangan terlambat lagi. Kamu selalu mengecewakan ibu. Nah, seperti itu. Jadi murid itu akan merasa bersalah di dirinya, ya. Itu kalau pembuat merasa bersalah. Selanjutnya Bu. Oh ya. Iya, di sini ada posisi kontrol guru sebagai teman, ya. Jadi di situ ayo dong ikuti tata tertib sekolah. Lain kali jangan terlambat lagi ya. Jadi di sini gurunya memposisikan sebagai teman. Jadi murid itu tidak merasa bahwa dia terhukum atau tidak merasa bersalah. Nah, di sini ada lagi posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi kamu sudah melanggar tata tertib sekolah. Nanti pada jam istirahat kamu tulis di kertas, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Nah, jadi siswa itu ketika diminta menulis di kertas, ya, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Jadi itu termasuk posisi kontrol guru pemantau. Ya, jadi guru selalu memantau murid-muridnya, kemudian diberi masuk ke hukuman lagi sebenarnya di sini ya. Hukuman mendapatkan disuruh menulis di kertas. Nah, selanjutnya di sini posisi manajer, ya. Kalau posisi manajer, kita bertanya kepada murid itu, apa kesalahanmu? Ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kita akan bertanya lagi bagaimana caranya murid tersebut dapat memperbaiki kesalahannya. Ya. Nah, selanjutnya di sini, nah, ada, baiklah, selanjutnya di sini ada sebuah video, ya, video yang contoh dari 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ini adalah posisi penghukum. Maaf Bu, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Saya harus keliling lapangan basket Bu. Kenapa? Kamu bukan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi di situ muridnya merasa terhukum, ya. Jadi gurunya menghukum murid tersebut. Nah, ini yang kedua, pembuat merasa bersalah.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, Jadi gurunya di situ membuat siswanya merasa absen. bersalah. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, Mas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Selanjutnya ada posisi guru sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Posisi sebagai teman ini jadi membuat siswanya itu menjadi nyaman. Bu. Ya, jadi tidak merasa bersalah atau merasa Ibu terhukum. beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Yang keempat itu posisi pemantau atau sebagai monitor. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, yang terakhir posisi sebagai manajer. Ini adalah posisi yang terbaik. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan.
Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, baiklah. Tadi ada sebuah video yang menjelaskan tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pengawas atau sebagai monitor, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, jadi di situ terlihat ya posisi murid kita itu ketika dihukum pasti wajahnya akan merasa sedih. Pembuat merasa bersalah pun juga demikian ya, merasa bersedih. Nah, dan yang keempat juga itu tadi, yang keempat sebagai monitor atau pengawas. Posisi wajah siswa itu juga cenderung agak murung ya. Tapi kalau sebagai posisi teman, dia akan merasa nyaman. Nah, untuk posisi yang paling baik itu sebagai manajer ya. Jadi kalau kita sebagai manajer memposisikan diri kita, jadi murid kita itu akan tahu kesalahannya, kemudian dia akan memperbaiki kesalahannya tersebut. Selanjutnya, nah di sini ada keyakinan kelas. Kira-kira apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Keyakinan kelas dengan peraturan, keyakinan dan peraturan, kira-kira apa perbedaannya? Ayo coba Bapak Ibu kita semangat dulu yuk. Sepertinya kurang bersemangat untuk pagi ini. Ayo kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang saya mau bertanya, kira-kira apa perbedaan keyakinan dan peraturan? Kita pernah mendengar nih keyakinan. Pernah mendengar kata keyakinan? Pernah? Nah, peraturan, kira-kira apa perbedaan keyakinan dan peraturan? Kira-kira apa perbedaan peraturan? Apa peraturan dulu? Pernah mendengar? Oh, itu sebuah peraturan. Peraturan itu apa? Sebuah apa? Sesuatu yang harus ditaati. Boleh? Kemudian kalau keyakinan. Kenapa di situ kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, coba kita lihat ke sebelahnya. Nah, ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas, ya. Kalau peraturan itu secara satu arah, ya. Kita bahas dulu tentang peraturan. Kalau peraturan itu secara satu arah, berarti itu dibuat oleh guru, ya, dibuat oleh guru. Dia itu berarti kaku, bersifat kaku. Karena guru itu membuat dan siswa itu harus mentaatinya. Tapi berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama dengan murid-muridnya, disepakati secara bersama-sama. Ya, cara pembuatan keyakinan kelas itu yang pertama, kita beri pengarahan dulu dengan murid-murid kita, ya. Kira-kira keyakinan apa yang mereka ketahui? Ya, keyakinan apa? Misal, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuat apa? Tidak boleh membuat PR di sekolah. Jadi PR itu harus di rumah. Apalagi tidak boleh mencontek waktu ulangan. Nah, itu
keyakinan tersebut kita buat kesepakatan kelas. Kira-kira kesepakatan apa? Misalnya tadi tidak boleh mencontek saat ulangan. Itu adalah kalimat yang negatif sebenarnya, tidak boleh mencontek. Kita rubah menjadi kalimat positif nanti di kesepakatan kelasnya. Ya, kita rubah jadi kalau tidak boleh mencontek kita rubah menjadi kalimat yang positif. Kira-kira apa? Kalimat positifnya? Kalau dilarang mencontek masih sama, masih negatif. Percaya diri saat ulangan. Nah, jadi dia harus percaya diri. Tidak boleh nyontek, tidak usah lihat temannya, tidak usah. Jadi percaya diri. Apapun hasilnya itu adalah hasil kita, ya. Nah, jadi sudah dirubah menjadi kalimat yang positif. Nah, kira-kira nilai kebajikan apa? Jadi di situ dari kesepakatan kelas kita buat nilai kebajikan apa yang akan menjadi karakter murid itu. Kalau dia percaya diri berarti dia menimbulkan rasa nilai kebajikannya percaya diri. Ya. Nah, jadi di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya. Yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Tadi itulah pernyataan yang dibuat oleh murid-murid. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi kalau ada kalimat yang negatif kita rubah menjadi kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi sesuai dengan keadaan sekolah kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi boleh curah pendapat antara guru dan murid. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi kita lihat keyakinan kelas kita itu masih sesuai atau tidak dengan keadaan. Kalau tidak sesuai kita ganti lagi, ya, seperti itu. Jadi nanti boleh di setiap kelas kita buat keyakinan kelasnya. Jadi bisa disepakati. Jadi murid-murid tersebut bisa tahu apa keyakinan kelas dan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Next. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog. Jadi dialog antara guru dan murid yang melakukan kesalahan. Nah, di situ murid itu diminta untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, jadi segitiga restitusi ini yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Selanjutnya, nah segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada kasus siswa datang terlambat ke sekolah. Ya, jadi di sini ada salah satu murid saya yang terlambat datang ke sekolah. Ya. Nah, jadi murid saya tadi datang terlambat ke sekolah, kemudian ketika waktu istirahat saya panggil murid tersebut. Kemudian saya melakukan kegiatan restitusi dengan segitiga restitusi. Selanjutnya bisa dilihat prosesnya harus santai, jadi kita tidak boleh terlihat menghukum, ya. Jadi santai.
Nah, jadi di situ kita tanyakan dulu kesalahan apa yang dilakukan oleh murid. Kan koyak juga keselimpet. Nah, menstabilkan identitas. Berarti kita sebagai guru ya menanyakan dulu kepada siswa itu, kepada murid, saran apa. Validasi tindakan yang salah itu artinya kita menanyakan mengapa alasannya dia bisa berbuat kesalahan tersebut. Jadi kita menanyakan keyakinan bahwa murid itu sudah melanggar kesepakatan kelasnya, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Siapa lalu ini? Lalu itu tuh. Lalu keempat betul. Di papan tulis. Tidak kebayangan. Dia papan tulis bayangan. Nah, jadi dari video tadi itu adalah video saya waktu mempraktekkan segitiga restitusi ya. Jadi dengan salah satu murid saya di sana, jadi siswa tersebut diminta untuk memperbaiki sendiri kesalahannya ya. Selanjutnya, nah dalam penerapan disiplin positif ini hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya pada posisi kontrol saat ini, serta selalu menuntut kodrat anak agar menciptakan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai guru ini harus menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, yaitu selalu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Oh, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan terima kasih juga atas kehadirannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga diseminasi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.